Hai assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus, bahagia terus, dan semoga apapun yang sedang diusahakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah nih aku bisa upload video lagi. Terima kasih ya teman-teman yang udah klik video aku, yang udah mau nyempatkan waktu nih nonton video aku. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan-kebaikan kalian. Amin. Dan semoga nontonnya enjoy, nggak bosan ya teman-teman, dan nonton tanpa skip sampai akhir. Nah, di video kali ini tuh aku bongkar belanjaan ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh food preparation itu untuk 3 harian aja, dan ini tuh banyakan untuk perbumbuan ya teman-teman. Belanjaan aku hari ini tuh habis 93.000. Banyak memang, tapi sedikit macamnya karena ini banyak perbumbuan ya teman-teman. Ya tahu sendiri kalau perbumbuan itu udah habis pasti banyak yang dikeluarkan, lumayan gitu ya uangnya. Di sini aku beli bawang merah seperempat, bawang putih seperempat, terus ada cabai rawit, terus ada cabai hijau dan cabai merah. Terus juga ada tomat, pokoknya lengkap banget. Kemarin aku pulang kampung memang nggak belanja ya teman-teman, sengaja supaya belanjanya itu nanti deh habis pulang kampung aja. Toh kalau aku di kampung, di sini juga nggak masak ya suami aku. Nah ini aku sambil beresin belanjaan aku mau sharing ya teman-teman mengenai cara berhemat dalam penghasilan kecil ya teman-teman. Di sini aku cuman mau sharing aja, bukan mau menggurui ya. Aku mau sharing sedikit, siapa tahu ada manfaat yang bisa diambil. Cara yang pertama untuk berhemat yaitu dengan membuat budget belanja mingguan atau 3 harian. Terserah sih mau budget dalam jangka waktu berapa hari gitu ya teman-teman. Kita kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang nggak punya kulkas, atau ada yang punya kulkas tapi kecil, atau bahkan ada yang punya kulkas gede banget gitu supaya bisa masuk belanjaan yang banyak gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku di sini kulkas aku tuh kecil banget dan kurang bagus gitu loh bekerjanya. Dia kayak kurang dingin menurut aku. Jadi untuk bahan makanan itu kurang awet kalau disimpan berlama-lama di kulkas. Makanya aku food preparationnya ini tuh 3 harian aja. Aku tuh paling lama 1 minggu, nggak pernah sampai 2 minggu, karena yaitu menghindari kebusukan sayuran gitu ya teman-teman. Toh di sini tuh pasar tradisionalnya itu dekat dengan rumah, jadi bisa bolak-balik ke pasar ya teman-teman. Paling pun cuman jarak 100 km gitu, 100 meter gitu aja. Jadi aku nggak perlu banyak-banyak untuk belanja food preparation ya teman-teman. Ini tuh cukup untuk 3 harian insya Allah. Tapi kalau untuk perbumbuannya ini mungkin cukup untuk 1 mingguan. Dan sayuran yang dari kampung kemarin kan masih ada, jadi lumayan bisa berhemat lebih ya teman-teman, karena kan masih ada stok sayur gratis dari kampung. Dan ini aku mau kupas semua aja untuk bawangannya supaya bisa lebih menghemat waktu untuk masak di kemudian hari ya. Dan lanjut ini untuk tips yang kedua atau cara yang kedua untuk berhemat, yaitu upayakan masak sendiri ya teman-teman. Ini tuh penting banget dan langsung kelihatan loh perbedaannya, pengeluarannya itu kalau kita masak sendiri dengan kita beli keluar rumah gitu ya teman-teman, beli keluar ke tempat yang jual sayur gitu. Apalagi aku di sini bukan hanya aku dan suami dan anak aku aja yang makan. Di sini tuh ada karyawan toko yang makan juga. Jadi kalau beli terus itu terasa banget pengeluarannya ya teman-teman. Jadi aku upayakan untuk masak ya. Tapi kalau memang lagi nggak bisa banget atau
ada hal-hal yang memang gak memungkinkan aku untuk masak, ya aku terpaksa harus beli pun itu 30.000 paling cuman untuk satu waktu makan gitu ya, misalnya hanya untuk makan siang doang, sarapannya belum, terus makan malamnya belum gitu ya teman-teman. Jadi kalau beli di luar itu bisa 50% lebih mahal dibanding kita masak sendiri. Kalau kita masak sendiri itu bisa berhemat banget, jauh banget perbedaannya dibanding kita beli keluar ya teman-teman. Dan yang ketiga itu cara untuk berhemat, yaitu membuat meal plan. Nah, supaya aku tuh semangat untuk masak, ya aku upayakan untuk membuat meal plan. Aku membuat meal plannya itu untuk 1 minggu ya teman-teman, tapi aku belanjanya itu untuk 3 harian aja. Misalnya nih hari pertama tuh aku masak kangkung, terus aku goreng ikan gitu. Hari keduanya aku masak yang lain gitu ya teman-teman. Gak apa-apa kita buat meal plan-nya 1 minggu tapi belanjanya 3 hari, nanti sisanya bisa dilanjut di hari berikutnya. Dan yang keempat itu caranya menyimpan makanan dengan baik. Upayakan ya teman-teman, kita simpan makanan tuh dengan baik. Misalnya kalau untuk per bumbuan atau untuk sayuran itu di food container itu harus dialasi dengan tisu dulu, baru dimasukkan untuk sayurannya atau perbumbuannya. Terus nanti di atasnya bisa dialasi dengan tisu lagi supaya dia lebih awet di kulkas ya teman-teman. Kalau misalnya kita udah belanja, udah membuat meal plan, tapi ternyata dalam penyimpanannya kita salah dan bisa membuat sayuran itu nggak awet dan cepat busuk, itu bahkan jadi lebih boros ya teman-teman. Makanya diupayakan untuk dicek selalu si sayuran yang ada di kulkas. Misalnya nih kalau sayuran yang mudah busuk, yaitu di urutan pertama untuk dimasak gitu ya teman-teman. Atau misalnya kalau sayurannya itu direncanakan di hari ketiga nih untuk dimasak, tapi ternyata di hari kedua dia udah kayak layu atau nggak memungkinkan nih untuk dimasak di hari ketiga, ya udah kita rubah aja meal plan-nya, kita buat aja di hari kedua untuk masak si sayur yang udah nggak bagus itu ya teman-teman. Bukan nggak bagus sih, kayak udah layu gitu ya, dan nggak memungkinkan lagi untuk di hari esok untuk disayur gitu. Dan yang kelima, caranya itu upayakan untuk belanja ke pasar tradisional. Siapa nih yang suka belanja ke pasar modern? Ayo tunjuk tangan. Kalau aku sih ya lebih baik ke pasar tradisional, selain dekat dengan rumah aku, dan di pasar tradisional tuh cenderung lebih murah ya teman-teman dibanding ke pasar modern. Kalau di pasar modern tuh kayaknya lebih mahal ya. Aku belum pernah beli perlengkapan untuk sayuran untuk masak food prep gitu ke pasar modern, tapi aku rasa sih lebih mahal ya, meskipun selisihnya sedikit tapi tetap lebih mahal ya teman-teman. Dan lagi kalau ke pasar modern tuh kan banyak banget jenisnya, terus banyak yang lain juga yang dijual, pasti kita nanti lirik sana lirik sini, terus ada yang kecantol atau lapar mata gitu ya teman-teman, dan akhirnya kebeli juga, padahal kalau dipikir-pikir itu belum tentu butuh untuk sekarang gitu ya. Makanya aku lebih baik ke pasar tradisional. Selain murah harganya, juga kita bisa membantu perekonomian UMKM di sekitar kita ya teman-teman. Dan di pasar tradisional juga orang-orangnya ramah-ramah loh, nggak yang jutek-jutek banget. Dan bisa juga kita belinya tuh sedikit-sedikit gitu ya, nggak yang per pack gitu, pokoknya bisa sesuai kebutuhan kita. Oh ya teman-teman, inilah aku udah sampai ke penghujung video, nggak terasa ya teman-teman.
Mungkin sampai di situ aja sharing aku mengenai cara berhemat untuk penghasilan kecil. Mohon maaf ya apabila ada sesuatu yang di video aku nih yang memang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf banget. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku. Dan ini aku di dalam video ini tuh lagi siram-siram tanaman ya teman-teman. Ini tuh kemarin aku tanam benih, dan tadi aku tanam benih juga yang sisa belum aku tanam kemarin karena memang gak sempat. Dan lanjut ini tuh aku siram-siram untuk semua benihnya. Mudah-mudahan benih-benih yang aku tanam ini tuh tumbuh dengan baik dan subur dan bisa aku panen supaya aku bisa lebih berhemat, nggak perlu beli semuanya gitu ke pasar, yang ada di rumah nggak perlu dibeli lagi di pasar. Itu sih harapan aku. Semoga aja ya teman-teman, doain semoga tanaman-tanaman ini tumbuh dengan subur dan baik ya, insya Allah. Oh ya, aku pamit ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam sehat.